Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita dapat order dari Mas Slamet yang ada di Jakarta, namun beliau punya kebun di Desa Citepus, Kabupaten Cilacap ya. Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, teman-teman, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini jaraknya hanya sekitar 1,5 jam dari tempatnya Republik Bibit. Kita datang dari pagi-pagi tadi sambil bawa bibit sekaligus ditanamkan. Jadi kerjaan kita hari ini di sini kegiatannya itu kirim bibit sekaligus nanam. Nanti kita akan lihat seperti apa kondisi tanah yang ada di sini, sekaligus juga bagaimana cara kami melakukan penanaman di kebunnya Mas Slamet ini, teman-teman. Harapan saya nanti kebun ini bisa menjadi kebun katakanlah percontohan begitu di daerah Jeruk Legi khususnya, mengingat di area sekitaran sini masih banyak terdapat tanaman-tanaman semacam kayu albasia dan juga tanaman-tanaman lainnya dan juga banyak tanah-tanah yang belum produktif, teman-teman, sehingga nanti kalau ada kebun durian yang berhasil di sini, ini bisa menjadi pelecut semangat buat warga masyarakat di Citepus ini, teman-teman. Nah, sekedar informasi, lahan milik Mas Slamet ini berada bersebelahan dengan perkebunan PTPN ya, teman-teman, milik pemerintah. Di sebelah sana teman-teman bisa lihat ada semacam hutan, ya, itu adalah tanaman karet, teman-teman. Tanaman karet, kemudian di bagian sebelah sini di pinggir jalan persis ini adalah tanaman coklat ya, teman-teman, coklat serta tanaman untuk pakan ternak ya, teman-teman ya. Ini pemandangannya bagus banget. Tadi kita sudah ambil pakai drone tadi sedikit ya, nanti kita akan kasih cuplikannya di video kita. Hari ini kali ini kita fokus melihat bagaimana cara kami menanam durian di kebun sini, teman-teman ya. Ini jalan untuk luas lahannya ini, lebarnya adalah berapa tadi Mas Hendi? 30 ya? 30. Lebar 30 meter, kemudian panjangnya ke belakang itu 60 meter. Ini kita isi 32 pohon dengan jarak kemari 8 meter, kemudian mundurnya ke sana 10 meter. Nanti kita akan lihat seperti apa proses penanamannya. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya lahan dengan luas atau model seperti ini. Nanti teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi ya. Kita masuk dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini bibit yang kita kirim, planter bag 100 liter, asli planter bag dari kecil ya. Ini kondisi sedang diikat, nanti kita lihat yang sudah dipasang atau sudah ditanam. Nah, ini yang sudah kita tanam dengan mode pola tanam semi busut ya, Mas Indi ya. Kita tanam semi busut seperti ini. Tadi lubang kita gali sedikit, kemudian kita timbun kembali, kita tangkringin pohonnya di atas seperti ini dengan harapan nanti dia tidak bacek akarnya atau tidak busuk karena terendam air. Nah, ini musangking yang kita kirim adalah bawor musangking. Terus barisan sebelah sana adalah duri hitam. Nanti juga akan ada pohon alpukat yang akan kita tanam di sini. Nah, ini adalah kolam untuk penampungan air yang airnya ditarik dari bawah, kemudian masuk ke sini. Nanti dari sini baru kita bagi ke area pohonan. Seperti itu, teman-teman. Yuk, kita pindah ke sebelah sini. Ini pohon musangking yang sudah tertanam. Ini seperti ini kondisinya. Ini ukuran planter bag 100 liter, tinggi bibit 1,7 up, hampir 2 meteran. Kita tidak fokus ke tinggi, tapi juga bagaimana dengan kondisi ranting dan juga daunnya yang penting sehat. Ini secara keseluruhan Mas Hendrik kasih lihat dulu posisi tanamannya. Kita bikin semi busut ya, jadi tidak semua tempat kita mesti bikin busut tinggi-tinggi. Kita lihat kondisi tanahnya. Ini tanahnya miring, teman-teman ya. Tanahnya miring, jadi kita buat seperti ini. Saya busut tidak terlalu tinggi supaya nanti airnya juga tidak gampang lari, karena pada masa-masa tertentu kita perlu air buat kelembaban tanahnya supaya dia tidak terlalu boros terhadap airnya. Ini lubangnya sudah disiapkan. Kita
kita lihat sebelah sini yang sedang dikerjakan ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini cara kita tanam ya teman-teman ya. Tadi lubangnya di tengah sedikit, lalu kita timbun seperti ini. Kita ambil tanah dari samping buat narik ke area tengah, sekaligus nanti di pinggir itu adalah jalur untuk naruh pupuk organik maupun juga pupuk sintetis nantinya setelah tertanam di beberapa bulan gitu. Jadi tujuan mengambil tanah dari sebelah situ tuh bukan hanya untuk nguruk ya, tetapi juga untuk jalur si pupuk itu tadi nantinya gitu. Kita lihat ke bawah teman-teman. Saya selalu bilang kebun durian itu selalu membutuhkan sinar matahari yang cukup, karena selain pupuk dan juga air, sinar matahari juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pohon durian. Dan kebetulan di sini di area kebun ini sudah dibersihkan pohon-pohon tingginya. Teman-teman bisa lihat sudah bersih, tinggal hanya ada tanaman durian saja nantinya teman-teman. Selain air, pupuk dan juga sinar matahari, yang tidak kalah pentingnya juga peran daripada si angin itu sendiri teman-teman. Di sini anginnya cukup besar ya, anginnya cukup besar sehingga itu bagus untuk perkembangan pohon durian. Mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan lagi nanti kita akan main-main kemari sekitar 3 bulan atau 6 bulan setelah penanaman hari ini, supaya nanti teman-teman bisa tahu perkembangan pohon durian yang ada di sini. Hari ini kita buat video tanggal 30 April 2025, hari terakhir di bulan April 2025 teman-teman. Besok sudah masuk ke bulan Mei. Jadi ini sekaligus penanda bahwa kita tanam di 30 April, nanti 3 bulannya udah seperti apa, 6 bulan seperti apa, dan seterusnya kayak gitu. Untuk spek bibit yang kita kirim ini 1,7 up ya teman-teman, dengan ranting yang muter 4 penjuru mata angin. Di sini kita kirim dengan harga Rp1.000.000. Sudah berikut dengan tanam dan juga pengiriman. Jadi teman-teman udah tahunya tinggal duduk manis, kita yang tanemin. Kira-kira begitu. Ini pemandangannya bagus banget teman-teman. Ke bawah sana ada sawah-sawah yang sudah mulai menghijau seperti itu ya. Kita lihat model tanahnya Mas Hendy. Nih, tanah di sini modelannya seperti ini. Dia tidak bisa dibilang lempung juga, tetapi agak lumayan menyimpan air ya, sehingga harus ada penyesuaian seperti yang kami lakukan itu. Jadi kami selalu bilang setiap lahan itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa kemudian cara yang sama kita berlakukan di semua tempat gitu. Makanya kita selalu survei terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana kemudian cara menentukan pola tanamnya dan seterusnya gitu teman-teman. Itu menurut kami. Maka dari itu nanti kita akan update perkembangannya seperti apa setelah kita tanam hari ini. 1 bulan usia 1 bulan tanam, 2 bulan, 3 bulan nanti seperti apa, nanti akan kita update ya. Hari ini kita jadikan penanda 30 April 2025. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti apa. Harga sudah kita sepil tadi teman-teman. Untuk pembelian jumlah banyak nanti bisa dikurang-kurangin lah harganya teman-teman ya. Air sudah ready cukup. Penyiraman sementara pakai manual karena ini masih terjangkau. Untuk 32 pohon ini masih sangat terjangkau. Nanti untuk 1 orang yang merawat, penampungan air sudah ada di atas sana. Di bawah sana adalah sumber airnya. Hari kedua kita di Jeruk Legi. Hari ini kita selesaikan penanaman di sini. Total tertanam ada 32 pohon dengan jumlah pohon durian ada 26. Baru alpukatnya ada 6 pohon. Nah, ini cara kami menanam teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Ini ada jenis musangking yang kita tanam di sebelah tempat istirahat atau sebelah gubuk ya teman-teman. Jadi ini speknya tinggi 2 meter ya, batangnya sudah besar juga, rantingnya juga 4 penjuru mata angin. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman, pemandangannya sangat indah. Selain juga tempatnya yang tanahnya subur begitu, pemandangannya juga indah sekali teman-teman. Kita lihat di sebelah sana ada sawah, kemudian di atasnya adalah bukit yang ada di desa Citepus teman-teman ya. Jadi pemandangan seperti ini yang tidak bisa kita dapatkan di kota-kota besar teman-teman. Jadi ini cocok sekali buat teman-teman yang sudah mulai
bosan dengan suasana di kota ya, dengan kesibukannya, dengan hiruk pikuk di perkotaan, teman-teman bisa refresh sejenak di kebun durian sambil melihat pemandangan yang sangat indah ini teman-teman. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat Om Slamet ya, sudah mempercayakan pembelian bibit ke kami. Semoga bibit durian yang dibeli ini bisa tumbuh subur dan juga lekas berbuah. Kita akan jalan ke bawah Mas Hendi sambil lihat kondisi tanaman yang sudah kita tanam hari ini. Jadi kita tanam di sini 2 hari, mulai tanggal 30 April sampai di tanggal 1 Mei 2025. Jarak tanam kita buat 10 meter antar pohon ke pohon. Dan karena lahannya berbukit seperti ini ya, penampakannya cukup indah. Nanti mungkin sekitar 3 bulan sudah mulai terlihat bentukan dari pohon durian dari atas nanti teman-teman ya. Secara keseluruhan tanahnya bagus, mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur dan juga lekas berbuah sesuai dengan harapan ownernya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Slamet dan juga keluarga. Semoga tanamannya bisa bertumbuh dan berbuah sesuai harapan. Saya kira itu dulu Mas Hendi. Terima kasih banyak videonya. Terima kasih banyak sudah mampir di video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi, mantap.